kalau punya obsesi atau keinginan ya jangan sampai ngelupain orang-orang di sekitar lah gitu. Karena bagaimanapun kan hidup tuh tetap nggak cuman film doang gitu. Kalau film tuh adalah potret tentang kehidupan, ya masa kita malah lupa tentang kehidupan aslinya sendiri gitu, malah kehidupan di luar frame-nya lupa, malah fokus di dalam frame-nya doang. Omku yang juga punya indra keenam bilang, oh iya itu emang namanya adalah cemeng petak. Cemeng petak itu artinya anak kucing putih gitu. Lu kepikiran nggak kira-kira ini orang Indonesia kiranya bakal jadi film horor nggak ya? Aku nggak mungkin bikin horor karena aku penakut. Nggak apa-apa, ini justru malah membuka ruang diskusi antara kayak perasuk atau kerasukan roh itu malah sebagian dari kultur kita melibatkan roh dan tidak melulu itu harus diasosiasikan dengan horor. Di sini kita bikin dari nol tari-tariannya, gerakan-gerakan kerasukannya. Kita bikin kayak dari gerakan binatang. Itu sebenarnya kemampuan otak manusia kita untuk bisa memodifikasi realita. Terjemahan itu tuh sangat ngaruh ke kita mempersif suatu makna. Advanced technology, perfect smooth taste, triple blended process, LA Lights. Let's do it. Sabri di mana? Jauh ya ini. Welcome back to Natap Layar. Karena cinta film, Pantas dibahas bareng. Kompak banget langsung bisa bareng. Gak ada 3, 2, 1. Keren intro koneksi. kita memang kayak gitu. Kalau sih kemarin dia bilang kayak Sab kita tuh kembar gitu. Ini aja nggak dijanji nih outfit agak matching Oh abu-abu iya gini. lumayan ya. Yes guys, but anyway in this episode kita bakal podcast bareng Mas Regas Banuteja. Tepuk tangan. Halo teman-teman. Dan film Halo, barunya Inu nih yang ada Sabrina. di baju ini. Para prasuk. Para prasuk. Film ketiga Kalau international title-nya itu Levitating. Levitating. Beda banget ya. Dua Nggak ada Lipa. kaitannya. Levitating. Tapi emang terinspirasi salah satu dia karena kita suka dengerin Dua Lipa juga. Oh serius? Iya. Kan kalau 2022 itu klub-klub di Jakarta sering muterin Dua Lipa kan Yes. kalau Iya, udah benar. malam. Jadi teman-teman kalau misalnya udah Jumat malam kayak Dua Lipa Levitating kan nih. Itu kode buat ke situ. Dua Lipa ada sumbangsinya kepada Iya prasuk. benar lucu banget. Ada homage-nya. Jadi malah duluan judul Levitating dulu. Dua Lipa. Oh, Levitating dulu. Jadi kayak buat waktu itu work in progress title-nya adalah Levitating. Oke. Terus lama-lama judul bahasa Indonesianya apa ya? Masa melayang gitu. Kayak kurang representasi. Terus diskusi vote antara anak-anak Rakata, terus ada yang ngusulin Prasuk, terus biar banyak apa para prasuk gitu. Terus judulnya diganti nggak The Possessors biar itu. Nah para produser udah terlanjur suka judul Levitating jadi udah Kayaknya beda. tapi itu apa jadi kayak memberikan asosiasi yang berbeda juga sih kepada perasuknya itu kan, karena biasanya orang mikirin perasuk tuh kayak jadinya horor, possessed gitu. Iya. Sedangkan kalau Levitating kalau misalnya Melayang. perasuk iya bener. Kayaknya Fly. konotasinya lebih bahagia jadinya. Iya mungkin. Lebih ya. bahagia gitu. Tapi Mas ngomongin para prasuk, sebenarnya ada satu pertanyaan nih pembuka yang pengen kita tanya. Kemarin gimana experience-nya di Sundance? Itu dia yang belum ditanyain Itu dari tadi. sadar, hidung gua berdarah. Dingin. Karena dingin banget. Jadi di suatu titik aku kayak ngeluarin ingus gitu, terus kok merah gitu. Besok dia merah lagi, ternyata karena saking dinginnya kering di sini. Terus ya berdarah. Terus jadi memang Sundance itu kan di tempat namanya Park City. Dia di state namanya Utah. Iya. Suhu tuh -10. Dan itu emang dikelilingin bukit salju di mana orang tuh suka ski di situ. Gitu. Nah kita nyewa satu lodge kayu gitu kayak yang di film cowboy gitu lah. Ada perapian gitu. Jadi bareng sama para pemain Anggun, Maudi, Angga, Brian, Ciko semua ngumpul di situ gitu. Terus ya udah kita world premiere di sana, kita dandan pakai baju, terus rame-rame bareng ke sana. Screeningnya jam 12 siang. Kita ngasih sambutan dulu di depan kayak greetings, terus habis itu nonton. Dan ternyata kita semua terharu sih, maksudnya sebagai pemain dan sutradara, produser kayak akhirnya lahir juga nih anak gitu kan. Terus responnya penonton juga bagus gitu. Kita kebetulan mereka kemarin standing ovation, terus kita juga kayak ya sangat tersentuh, banyak orang yang kayak thank you udah bikin film ini gitu. Terus kayak ini sangat relate dengan apa yang kita alami di sekitar kita gitu. Aku jadi ingat tentang bapakku gitu-gitulah. Oke.
Jadi banyak respon-respon gitu. Terus habis itu ada 4 kali screening lagi setelahnya. Ada 4 di kali hari yang screening. berbeda. Di Park City, di Salt Lake City, dan mostly semuanya responnya bagus ya. Kayak tepuk tangan dan kemudian thank you udah bikin film. Kita gantungan kunci itu buat Freebie sih. buat dibagi-bagiin gambarnya roh gitu. Terus thank you. Gue denger ada kaos kaki juga mas. Kaos Kayak- kaki, ini bantal leher, Iya. kupluk. Nanti kita bagi-bagi deh. Wah, mantap. Tapi Gitu. tadi ada satu perspektif menarik sih, Sab. Karena Mas Regas bilang ini kan ditayangin pertama kali di Sundance, Para Prasuk ya kan. Mostly pasti penontonnya internasional Iya. audience Iya. dong. Tapi tadi dibilang Mas Regas, mereka resonate gitu. Iya, Sama mereka ceritanya. relate. Iya. Jadi inget ayah. Sedangkan kalau kita sebagai orang yang belum Indonesia, nonton nih, yang kita bisa nonton sekarang trailer kan. Yang kita lihat adalah kayaknya ada sekumpulan orang punya trans experience nih ya kan. Pesta And kerasukan. it looks very Indonesian gitu, maksudnya Iya. lokal sekali gitu. Sangat Indonesia gitu. Iya, Nah, kenapa penonton internasional malah bisa relate? Jadi sebenarnya film ini sebenarnya tentang apa? Tentang sih? apa? Ceritain apa sih? Karena pesta kerasukannya cuman jadi latar sebetulnya. Oke. Jadi background. Tapi sebenarnya filmnya lebih ngomongin tentang obsesi seseorang gitu. Obsesi seseorang. Jadi tokoh utama kita kan Angga Yunanda. Oke. Dia jadi Bayu. Nah, Bayu ini tinggal di satu desa yang memang suka bikin pesta kerasukan jadi kayak pesta kebersamaannya mereka gitu. Jadi ibaratnya kalian kalau datang ke party ke klub gitu, ini datangnya ke pesta kerasukan gitu. Jadi dia nggak melibatkan alkohol, nggak melibatkan obat-obatan, nggak melibatkan DJ gitu, tapi yang dilibatin roh gitu. Jadi kayak misalnya lo kerasukan roh kupu-kupu gitu ya, berarti nanti di alam imajinasi lo tertransfer ke alam yang penuh dengan bunga, terus kayak tiba-tiba ada madu yang bisa lo minum gitu. Atau kerasukan roh kerbau, tiba-tiba lo kayak tertransfer ke satu alam di mana ada kayak shower adem gitu, memerciki tubuh lo kayak mandi segur banget gitu. Sehingga orang-orang yang ke pesta itu tuh setelahnya kayak merasa puas gitu, kayak wah enak banget nih kayak di dunia lain gitu kan. Nah, seorang yang tugasnya kayak nyalur-nyalurin roh itu namanya prasuk. Istilahnya adalah prasuk. Jadi kayak DJ-nya tuh prasuk ini gitu. Lo mau dirasukin roh apa? Roh macan, biar gue makan apapun jadi enak. Oke, gue punya roh macan, gue rasukin lo. Dia sambil main alat musik gitu. Lo mau roh apa? Roh kuda, biar lari gue kenceng banget. Kasih gitu. Nah, tokoh utama kita si Bayu ini pengen jadi si prasuk itu gitu. Jadi dia pengen jadi prasuk terbaik, tapi masalahnya desanya ini lagi mau diancam buat digusur. Jadi ada ancaman penggusuran gitu karena mau dibikin kayak semacam hotel sama pabrik gitu di desa itu. Nah, Bayu dan warga itu berusaha mempertahankan desanya dari penggusuran ini. Nah, kenapa tadi pertanyaan kalian kenapa orang-orang luar bisa relate? Karena lebih menceritakan soal Bayu yang terobsesi banget buat jadi prasuk sehingga dia lupa orang-orang di sekitarnya termasuk bapaknya gitu. Dan pastinya kan kita juga punya pengalaman di masa lalu misalnya kayak lo obses banget misalnya kalau gue dulu pernah obses banget buat jadi sutradara gitu. Terus kemudian lupa waktu ke keluarga itu kan pernah terjadi atau mungkin teman gue pernah obses banget jadi musisi sehingga dia kayak jadi putus sama pacarnya kayak gitu. Nah, ini mungkin banyak yang relate dengan kisah-kisah seperti itu gitu. Berarti sebenarnya nggak cuman sekedar nyeritain tentang tradisi pesta kerasukannya itu doang ya. Ada obsesi, berarti ada cerita tentang drama keluarganya juga. Drama keluarga. POV si Bayu ini. Ada unsur-unsur humanistnya gitu ya. Dari Kalau sifat manusia. kalau kalian pernah lihat film Black Swan gitu. Darren Aronofsky itu kan orang terobsesi pengen jadi menari balet. Sampai dia kayak sama nyokapnya dia berantem, sama temennya dia ini musuhan gitu kan. Ini sebenarnya hampir mirip gitu. Ada trope namanya obsessed artist gitu. Jadi seniman yang terobsesi. Nah, ini Bayu ini bukan terobsesi jadi penari balet atau jadi pemain basket tapi jadi prasuk ini gitu. Ini berarti cerita tentang si Bayu yang kayaknya pushing his limits ya. Untuk bisa jadi prasuk sama kayaknya kayak gitu cerita. Nah, yang pengen gue tanya, kenapa lu pengen nyeritain ini Mas di film ketiga? Ini film ketiga lu berarti. Kenapa lu membawa tema ini? Kenapa sekarang? Gitu? Kenapa sekarang? Karena mengingatkan pada masa muda gue dulu. Jadi gue yang SMA itu adalah gue yang terlalu terobsesi dengan bikin film pendek. Jadi
SMA itu ada ekskul film, terus kerjaannya dulu bawa handycam mini DV gitu di tas. Terus tiap pulang tuh sukanya bikin film pendek. Nah terus ada dulu lomba-lomba film antar SMA gitu. Dan gara-gara itu tuh semenjak itu aku jadi terobsesi kalau bikin film ini harus masuk di lomba itu udah harus menang gitu. Kalau misalnya ceritanya kurang kuat, aku edit ulang lagi gitu-gitu lah. Jadi banyak banget momen-momen di mana ngelembur sampai jam 3 pagi. Terus kemudian ibu, adik, bapakku pengen ngajak makan bakmi Jawa, tapi aku nggak bisa, aku ngedit gitu. Terus temanku mau ulang tahun, terus nggak bisa, aku ada syuting gitu. Jadi banyak banget momen-momen di mana gara-gara obsesi itu aku ngelupain orang-orang di sekitar gitu. Kehilangan waktu ya Mas. Kehilangan waktu. Terlewat ya. Sampai ada momen di mana aku burning, kan dulu submissionnya pakai DVD kan. Iya. Oh ngeburn, jadi ngeburn. Iya, jadi nggak pakai Google Drive, nggak pakai flash disk gitu kan. Nah, gara-gara saking mepet waktunya, aku ngeburn DVD-nya itu di motor, diboncengin temanku, di laptop aku pangku gitu. Oh, gitu demi ngejar waktu deadline hari itu kan. Pada saat dipangku, kena polisi tidur, burningnya error. Iya. Karena kan dia kan burning itu kan optiknya kalau ke gini sedikit kayak scratch gitu kan, error ngulangin. Sampai tempat festivalnya ngeburn di tempatnya. Terus pas jam 3 sore waktunya berakhir. Sampai jadi aku kayak pendaftar terakhir di tempat masih itu. Sempet tapi ya. Masih sempet kayak. Nah udah begitu 3 minggu kemudian dikabarin filmnya gak lolos pula gitu. Jadi kayak udah berkorban banyak banget. Nah itu aku ngingat terus kayak ya jadi reminder kalau punya obsesi atau keinginan ya jangan sampai ngelupain orang-orang di sekitar lah gitu. Karena bagaimanapun kan hidup tuh tetap nggak cuman film doang gitu. Kalau film tuh adalah potret tentang kehidupan, ya masa kita malah lupa tentang kehidupan aslinya sendiri gitu, malah kehidupan di luar frame-nya lupa, malah fokus di dalam frame-nya doang gitu. Sehingga ya akhirnya aku kayak meriman itu, dan mungkin siapa tahu ada yang relate. Kalau apa namanya tadi kan cerita yang lu ceritain itu it's about obsession kan, maksudnya dari seseorang terobsesi. Cuman apa yang bikin Karagas akhirnya memilih tema levitating ini? Maksudnya something yang very absurd, absurd terus kayak juga apa ya, out of the box, dan juga tapi juga ada kaitan sama nilai budaya lokal karena orang-orang sini kan punya banyak tema budaya, terus kayak tarian budaya yang kayak melibatkan roh kan istilahnya. Kayak where's the connection, kayak apa yang bikin lo connect? Karena sama-sama kerasukan ya. Kalau yang tadi kerasukan mimpi, yang ini kerasukan roh gitu. Jadi state kerasukan itu possessed tuh ya, lo tertake over dan kehilangan kesadaran gitu. Makanya gue kayak nemuin benang merah. Jadi ya awalnya memang adik gue waktu kecil itu tuh kayak punya indera keenam gitu loh. Jadi dia tuh waktu kecil tuh dia sering kayak, Mas itu di atap rumah kita ada kucing tapi ukurannya sesapi gitu. Mana itu? Marang gitu. Ada warnanya putih, terus ekornya 3, kukunya panjang gitu. Dia kayak QB ya. Ini kamu kebanyakan nonton anime nih. Enggak, itu beneran ada. Terus dia bilang di kamar mandi itu ada kodok tapi gede banget. Jangan-jangan kodok beneran. Ternyata bagi dia itu kodok, ya roh kodok gitu. Nah, terus awalnya kan nggak percaya. Terus omku yang juga punya indera keenam bilang, oh iya itu emang namanya adalah cemeng petak. Cemeng petak itu artinya anak kucing putih gitu. Itu cemeng petak, itu kodok, itu namanya ini gitu. Loh kok sama penglihatannya gitu. Nah di titik itu gue merasa kayak pengen banget bisa ngelihat itu juga. Jadi kayak mata tuh gue pelototin ke atap tuh, lihat dong. Ada dong ini. Terus tuh nggak lihat sampai itu. Jadi kayak gue jealous dengan adik gue pada saat itu, karena dia bisa mainan sama mereka, kayak tiba-tiba bisa kayak ya mainnya tuh kayak apa, main Tamiya sama gitu-gitulah. Dia cerita aku main Tamiya sama cemeng petak ini gitu. Sementara gue waktu itu sibuk main GTA San Andreas. Berarti sama gue ya. Gue gak kepikiran gitu kan, namatin gitu, misi apa itu. Sementara adik gue itu Nah dari situlah gue jadi kayak ngulik gitu bahwa oh ternyata roh tuh di kita tuh jadi kayak temen ya, kayak keseharian. Dan banyak kultur di mana kita itu bisa bermain dengan roh atau roh merasuki kita dan bersenang-senang. Nah gue pengen menceritakan ini gitu, di mana roh itu ketika kita kerasukan kita malah happy. Kita bisa kayak bareng-bareng sama teman-teman, kayak happy bareng-bareng, punya tertransfer ke alam lain. Tapi di satu sisi yang sama gue pengen membenturkan terhadap
Nah seharusnya kan kerasukan itu adalah untuk senang-senang. Tapi kalau lo kerasukan obsesi lo sendiri, tujuan lo senang-senang ini malah jadi hilang dong gitu. Malah jadi nggak ada gitu. Kayak gue bikin film ini kan tujuannya harusnya buat senang-senang, bikin penonton happy atau penonton merasakan sesuatu. Tapi masa karena gue terobsesi malah membuat kehidupan sosial gue malah jadi berantakan gitu. Itu kan harusnya nggak benar. Jadi dipadukan dua itu. Dan di saat yang sama juga dibenturkan lagi dengan orang yang kerasukan akan kekuasaan gitu. Dalam hal ini yang orang-orang yang mau menggusur itu. Jadi kan ya dia kan kayak kerasukan kayak wah gue pengen lebih lagi nih kalau gue udah punya jet pribadi ya gue pengen punya pesawat antariksa gitu lah misalnya ya. Sehingga dia kayak oh ini di desa tempat Bayu tinggal ini ada mata air yang bisa gue jadikan perusahaan air minum. Gue rampas juga nih tempat kayak gitu loh. Jadi kayak lah emangnya tuh kebahagiaan lo tuh nggak ada limitnya apa? Emang maksudnya kan perut manusia itu kan ukurannya juga segitu aja. Emang bisa makan lebih banyak lagi apa dengan gitu? Jadi kita benturin ini. Tapi emang manusia nggak pernah puas sih. Nah itu dia problemnya kan. Jadi ini yang mau dibahas di kita gitu. Kenapa kok manusia tuh perasaan ya happy itu bisa dengan hal-hal sederhana, tapi ketika lo udah mencapai standar happy itu masih pengen lagi gitu. Limitnya apa gitu kan? Nah, tadi ngelanjutin pertanyaannya Sabrina mengenai tema kerasukan, Mas. Lo ada challenge gak sih karena lo kepikiran gak waktu lo udah decide nih para perasuk, ya kan, terus tentang kerasukan. Lo kepikiran gak kira-kira ini orang Indonesia kiranya bakal jadi film horor gak ya ini? Oh iya, itu yang pasti langsung orang pertama langsung kayak, loh kamu bikin horor? Bahkan bapak ibuku aja, loh kok nggak bikin horor gitu. Langsung gitu. Yang pertama adalah aku nggak mungkin bikin horor karena aku penakut. Karena kalau aku misalnya cuci muka pakai gitu, tiba-tiba takut kalau waktu melek gitu di depannya ada pocong gitu kan. Karena itu ke bawah. Jadi gue tuh setiap kali itu pengen segera cuci muka gitu loh. Karena buang gitu kan. Penakut. Jadi ya pasti bukan horor. Tapi ekspektasi orang dengan judulnya para perasuk itu pasti akan berkonotasi ke sana kan. Tapi ya kita berpikir nggak apa-apa. Ini justru malah membuka ruang diskusi antara kayak perasuk atau kerasukan roh itu malah sebagian dari kultur kita melibatkan roh dan tidak melulu itu harus diasosiasikan dengan horor. Jadi supaya biar ya para penonton pun tahu bahwa supernatural atau hal yang tak kasat mata itu juga kadang tidak melulu harus dipandang sebagai horor gitu. Kayak kita misalnya melihat Ghibli gitu, Hayao Miyazaki, Totoro itu kan. Bahkan ya Totoro itu kan mungkin kalau di sini ya wewe gombel gitu kan. Spirit, roh. Iya kan roh, tapi kan dia malah ya main sama Totoronya gitu. Gitu. Berarti sebenarnya dari lu pun sebagai filmmakernya, dari visi lu sebenarnya ini bukan film horor. Bukan ya. Jadi drama, sebuah film drama ya tentang orang yang terobsesi buat mencapai impiannya gitu. Sebenarnya tadi pas lu cerita tentang adik yang suka ngelihat roh tapi rohnya ada bentuk-bentuk binatang. Tadi aku sempat kepengen tuh kayak, kok dia ngelihat rohnya yang binatang kan? Iya, kok bukan orang gitu. Iya, dan biasanya kan kalau dulu tuh kalau misalnya orang dibilang indra keenam, dia pasti yang dia lihat tuh pasti yang istilahnya serem-serem. Iya, serem-serem. Mau menyampaikan sesuatu tapi nggak bisa gitu kan. Cuman ini kok whimsical banget ya. Pernah ada bentuknya dia cerita namanya kemamang. Kemamang itu bentuknya adalah kayak manusia kodok, tapi kepalanya itu bentuknya adalah buat orang bakar sate itu loh, tungku buat orang bakar sate yang tradisional tuh apa gitu kan. Jadi kepalanya bentukannya begitu, tapi badannya kayak semi manusia semi kodok. Terus dia ngelihatnya itu di sungai. Terus ngapain sih kemamangnya itu? Ya dia mancing ikan. Terus ikannya begitu udah ketangkep dibakar di atas kepalanya sendiri. Terus dimakan. Lucu banget ini. Ini kamu nih anime apa? Mas, enggak. Sampai sekarang masih suka ngeliat gak? Si adikku itu. Dia memutuskan menutup indera keenamnya waktu kuliah semester 4. Nah aku nanya kenapa? Ya biar fokus kuliah aja. Dia dulu kuliah kedokteran kan. Kuliah kedokteran di UI. Terus dia kayak males mas soalnya kalau ke RSCM ke ruang jenazah nanti lihatnya apa? Lihatnya banyak. Terus dia memutuskan udahlah tutup aja. Bisa dia kayak berdoa gitulah biar ditutup terus ditutup. Berarti indera keenam ade lo itu jadi salah satu referensi lo juga nggak? Kayak yang tadi lo bilang ada roh-roh binatang ini nih di dalam film para perasuk itu ya? Sangat karena dia itu dulu pernah ngoleksi kayak ngoleksi Pokemon gitu loh. Kelelawar,
kucing gede itu sama kura-kura. Jadi di rumahnya tuh karena dia koleksi terus dia taruh di kamar gitu. Nah, om gue yang datang kaget, kok kamu koleksi banyak banget kayak gini? Gak boleh lo ini kayak gini gitu. Nah terus gimana? Ya disuruh pergi aja itu, suruh pergi gitu. Cuman kan aku nggak tahu ya kebenarannya atau enggak. Tapi mereka berdua sama-sama mengiyakan bahwa itu ada gitu. Oke, gue berusaha pengen lihat tapi enggak gitu. Terus adikku cerita kadang si cemeng petak itu atau alias kucingnya itu tuh bisa membantu untuk nyariin suatu barang yang hilang. Jadi misalnya ya kayak ibuku dompetnya hilang, Ki tolongin cemeng petak dong buat nyariin dompet ibu gitu. Oh ya bentar. terus dia bilang itu di lemari yang di kamar itu. Terus ada itu. Beneran ada. Tapi kadang bener kadang enggak sih gitu. Jadi kayak ini tebakan beruntung doang apa gimana gitu. Tapi kalau kepercayaan lo pribadi Mas, menurut lo yang dilihat sama Adel itu beneran ada enggak? Ya karena gue penganut Katolik. Jadi sebenarnya kalau di agama gue ya tidak mempercayai seperti itu gitu kan. Tapi ya mungkin gue merespect maksudnya menghormati orang yang merasa itu real. Karena bagaimanapun feelings dan pengalaman itu kan ya setiap orang valid aja ya. Orang mempersif apa. Jadi gue juga gak yang kayak kemudian memarahi adik gue itu ya itu. Dan lo merasakan dan melihatnya bener kok gitu. Dan ya sudah itu entah apapun itu sebetulnya. Apakah itu adalah bentuk energi atau secara sains belum bisa kita pahami. Atau itu mungkin hanya dalam benak lo doang ya. Whatever itu selama itu gak membuat lo merugikan orang lain ya nggak apa-apa gitu. Menarik ya. Kita agak melenceng ke film ke pengalaman ini, dulu. Ini suatu inspirasi yang benar. Jadi kan. Tapi kita balik ke film ini Mas. Ngomongin masalah casting sih, gue penasaran sih. Tadi kan lu udah bilang karakter utamanya Bayu Nanda. Bayu Nanda tuh udah sempat main di Budi film Pekerti juga, Budi Pekerti. Tapi kita ngelihat deretan cast yang lain nih, banyak banget yang menurut gue udah nama A-list lah. Ada Ciko, ada Anggun, ada Brian Domani, ya kan, ada Maudy Ayunda, ada Ganindra Bimo, Indra Birowo. Baik banget ya. Gue sebutin satu-satu. Ini semua ikonik. Ini semua ini emang dari visi lo. Pilihan utama lu semua tuh. Pilihan utama gue. Karena ya yang pertama Angga itu gue tuh suka kerja sama dia soalnya dia tuh punya photographic memory yang bagus gitu loh. Jadi dia tuh apal kayak di beat ini gue harus ngelap ingus, di beat ini gue nampar muka gue, di beat ini gue lempar kain tuh apal gitu. Jadi kayaknya karena tokoh Bayu ini banyak banget dia harus kayak melata jadi lintah, dia harus jadi jungkir balik, dia harus kemudian main slompret. Kok banyak banget beatnya tuh lebih ke memori fisik sebenarnya. Makanya gue merasa kayaknya hanya Angga yang bisa cocok dengan ini gitu. Akhirnya gue memilih Angga. Berarti gak di casting lagi? Enggak ada. Gue langsung kayak ngajak dia makan di Panca di Senopati situ, terus gue bawa kotak terus kayak enggak, gue tuh bingung nih mainin alat musik ini tuh gimana ya? Emang alat musik apa kak? Ya ini ada lah, buka aja gitu. Terus waktu dia buka ternyata isinya surat. Suratnya isinya, Angga maukah kamu menjadi Bayu di Para Prasa? Dia ketawa, itu dibohongin. Kalau Anggun, nah ini Anggun ini menarik karena belum pernah main film kan. Dia penyanyi. Pernah dia dulu main series di Prancis namanya Cannes Confidential. Apaan nih? Kirain kan festival film Cannes, bukan. Ternyata Cannes Confidential itu tentang drama yang ada kaitannya sama Cannes gitulah. Tapi cuma beberapa episode. Nah terus kemudian kenapa gue ngajak dia, karena gue butuh orang yang suaranya tebel. Karena di sini Guru Asri itu karakternya orang yang bermantra kayak wah, dan seorang guru yang sangat berwibawa kan. Nah nyokap gue dulu waktu nganterin gue sekolah waktu SD itu selalu muternya yang aku cari hanyalah cinta gitu kan. Jadi kayak suaranya tebel, kayak memori gue tuh kuat, dan setiap kali dia perform dia itu selalu berwibawa, berkarisma banget gitu. Terus ngajakin, tapi gimana dia tinggal di Prancis, DM aja. Akhirnya DM mbak, terus nggak di-read, bahkan di scene aja nggak gitu kan. Terus untungnya gue ada kayak temen kenalan yang bapaknya kenal Anggun, dicolek, terus kemudian dibales, oke, Bregas, nanti aku pas ke Jakarta nih minggu depan ketemu aja di Hotel Intercontinental di Pondok Indah gitu. Ya udah ketemu, ya udah di situ pitching lah aku, kayak pakai PPT. Video contoh pesta kerasukan itu seperti apa, terus ditawarin langsung mau kayak
oh ya boleh deh gitu. Dia langsung kayak oke gitu. Terus Ciko kan temen banget ya sahabat, jadi kayak aku pasti kayak cek yuk bikin lagi yuk setelah lo jadi Amin, sekarang lo challenge-nya bukan di fotokopi tapi main gitar gitu. Gue nggak bisa gitar, ya nggak apa-apa belajar. Tapi ntar kalau jelek gimana? Ya ada body double tangan lo gitu. Oh gitu ya udah terus. Berarti itu Mas Bayu, Ciko, Angga Yunanda, Ciko sama Brian kan kalau gue lihat mereka main alat musik semua tuh. Berarti mereka semua prasuk tuh ya? Iya, mereka adalah calon prasuk. Jadi berarti kayak kandidat lo, ini yang menang lo jadi DJ ya gitu. Ini yang menang lo jadi prasuk gitu. Mereka kompetisi satu sama lain, berantem. Kayak Ciko gitu, dia bilang dia nggak bisa main gitar, dia beneran belajar. Ada guru namanya Mas Baga. Jadi dia diajarin kayak metronom dulu kayak terus belajar kayak chord gitu-gitu. Terus jarinya kapalan kan, dia nggak pernah ini kan. Iya. Terus dia kayak, Mas ini gue kapan masuk ke karakter nih, udah 2 minggu latihan ini mulu. Ya sabar. Sabar tunggu dari situ. Gitu. Udah gitu kan Angga juga dia kan alat musiknya kalau gue lihat slompret. Iya. Terus si Brian kan kayak drum gitu ya, kayak tam-tam ya. Mereka semua latihan ya. Kayak si Angga tuh slompret itu susahnya adalah dia tuh kan bentuknya kayu. Nah di ujungnya itu ada namanya mouthpiece, itu dari kayak kertas bambu gitu yang harus direndam air panas dulu baru bisa ditiup apa gitu. Nah dia latihan buat itunya aja agak susah gitu. Jadi dia nyoba lagi gitu. Itu ada beberapa alat musiknya tuh alat musik tradisional berarti ya. Nah kalau yang slompret kan tradisional, tapi kita modifikasi sedikit sehingga bentuknya itu kayak ada campuran DIY gitulah. Kalau tam-tam itu sebetulnya DIY dari kendang yang disusun, kendang kecil tapi dimaininnya pakai stick drum. Jadi kalau kita ke lampu merah melihat ada beberapa musisi jalanan yang suka pakai gitu yang pakai pralon gitu-gitu tuh, itu sebenarnya tam-tam itu. Nah tapi orang yang jago tam-tam itu kalau kayak ada di daerah di Sumatera Utara gitu tuh bisa mainnya jago banget sampai dan orangnya itu orang-orang yang dengerin semua joget gitu. Nah kalau si Pawit gitar listrik memang alat musik dari barat ya, tapi karena gitar listrik tuh memegang peranan penting di kayak sepanjang sejarah dangdut gitu di pantai utara tuh gitar listrik itu kan sampai kadang bisa membuat kita kayak setengah sadar juga karena nah itu jadi kita masukin di sini. Unik sih gue lihat gitar Pawit, amplinya digendong digendong belakang. Jadi amplinya nggak gede gitu Zap, bukan ampli yang buat ditaruh. Ya emang kayak emang yang bisa dia yang kayak kalau kita ke stasiun ada orang main gitar gitu kayak gitu. Nah jadi kita alat musiknya memang merecreate sendiri, jadi nggak berbasis ke tradisi, kita bikin secara fiktif dengan imajinasi baru gitu. Nah Maudi sebenarnya yang paling challenging buat casting ini gitu. Karena kan maksudnya ya kalau kita lihat Maudi itu peran-peran sebelumnya kayak di Losmen Bubroto itu kan jadi perempuan yang pakai kebaya anggun gitu kan. Terus di Habibi Ainun gitu, dia jadi Ainun mudanya. Terus Perahu Kertas gitu kan. Tapi ini disuruh guling-guling di lumpur gitu kan. Disuruh jadi Aing Maung, jadi macan gitu kan. Nah pertama kenapa milih dia, karena sebetulnya Maudi itu gue cuman pengen ngulik sisinya dia yang kalau lagi nggak di depan panggung aja sih. Karena dia itu kan pencipta lagu juga kan. Kadang dia suka bikin lagu kayak Bulan Bawa Aku Pulang. Terus gue tuh kadang penasaran sebenarnya tuh jiwa lo tuh ekspresif banget, tapi kalau di depan tuh lo kan sangat menjaga ini lo pembawaan lo kan kayak tap into the void ya. Iya, nah gue tuh penasaran ini di dalam diri lo tuh jangan-jangan ada keliaran tersendiri ternyata ya jadi macan juga. Iya emang di trailer kita ngelihat kan si Maudi Ayunda possessed gitu kan. Terus dia akhirnya itu jadi itu gue mau bahas masalah koreografinya sih Mas. Itu lo gimana Mas? Kayak Maudi Ayunda gitu butuh pelatihan khusus intensif lagi kah? Dan beserta yang lain ya? Karena kan kayaknya gue lihat ekstrasnya juga banyak tuh yang pada kesurupan kan. Itu apa emang lo ngambil orang-orang yang memang udah punya bakat situ berkoreografi seperti itu atau gimana? Jadi kita bekerja sama koreografer namanya Siko Setianto. Jadi kalau kalian udah nonton film Samsaranya Mas Garin belum? Nah di Samsaranya Mas Garin tuh ada tokoh Panglima Monyet atau apa. Nah itu yang meranin ini Mas Siko ini.
Iya kan? Yang dia suka lompat-lompat, lincah banget lah. Setelah Aryo Bayunya udah melakukan perjanjian dia udah keluar kan. Terus kan datang lah ini Jenderal Monyet ini gitu kan. Nah Masiko ini penari dari Solo. Dia penari kontemporer dan di sini kita bikin dari nol tari-tariannya, gerakan-gerakan kerasukannya. Kita bikin kayak dari gerakan binatang. Waktu itu cuman gue bilang kayak, Mas ini kan dia kerasukannya roh hewan, ada lintah, ada kutu, ada bulus, ada kancil gitu. Nah lo silahkan interpretasi lo sendiri lah. Oke ya, terus ya mostly dia menciptakan sih kayak kancil, oh kakinya rapat terus dia lompat-lompat gini, terus lintah, oh melata gitu. Terus kerbau, oh guling-guling karena di lumpur gitu. Nah terus mau awalnya belum menyentuh gerakannya itu. Awalnya dia latihan pertama harus latihan core perut karena sangat membutuhkan kekuatan perut kan, kayak entah dia melata atau dia lompat kayak kodok gitu. Jadi kayak 2 minggu pertama tuh sama Masiko isinya latihan core terus kayak itu. Nah baru habis itu dikasih gerakan, misalnya kayak gerakan kodok. Ini ya Mod, aku cuman kasih contoh gerakannya aja, sisanya kamu explore. Jadi misalnya Masiko kayak cek lompat wak, cek lompat wak gitu. Pakai musik guide-nya dari Mas Yenu Arendra, musik komposer kita. Jadi dia udah di play terus mau digerak, udah lo explore lagi. Itu masih terlalu sadar gerakan lo, lebih coba bikin setengah sadar. Gerakan gua. Tapi ya sakit-sakit sini mau karena gerakan lompat itu kan kayak apa ya? Like day gitu kayak gitu, tek gitu. Sampai waktu syuting juga kayak, gas bisa gak kalau lo pas take lompatan shotnya lo cut dulu, gue kayak butuh recharge dulu di kaki gue. Karena kan dia gini terus habis itu kayak oke deh, khusus buat lompatan ini kan butuh tinggi, cut dulu. Oke siap ya bentar. Oke, ngumpulin tenaga lagi gitu. Kebayang sih, oh my god, itu pasti sakit juga. Dan itu berapa lama latihannya sama? 3 bulan. 3 bulan dia mempelajari pertama core strength-nya dikuatin, habis itu dia mempelajari kaki. Baru nari kontemporer ya. Wow. Karena kaki kan gerakannya nggak ada yang berdiri, mostly kan semua jongkok karena menirukan binatang kan. Jadi jongkok, dan yang paling susah adalah nyeker gitu. Jadi karakter Laksmi ini kayak ya nanti kalau lihat filmnya ada trauma sesuatu lah terhadap sepatu dan alas kaki gitu ya, sehingga dia harus nyeker. Nah ketika nyeker itu medan kita di sana ada yang Putri Malu gitu masih rumput yang kayak ada tajam, ada gitu-gitu, terus kerikil batu. Kita udah lapisin tanah sih tapi kayak masih ada kerasa. Jadi si Mauri, Mod gimana, masih kuat nggak? Udah mulai sakit nih. Ya udah kita kasih tensoplas yang banyak dulu ya. Jadi kakinya tuh kayak di alasnya kayak supaya tetap nggak kelihatan sih. Di cover tensoplas gede itu biar kayak tetap empuk. Terus lompat lagi gitu. Pulang-pulang ke hotel dia request batap isinya es batu gitu biar kayak wah gitu. Relax gitu. Kayak abis olahraga itu. Itu syutingnya di mana sih Mas, by the way? Gue mau nanya 2 hal sih. Lu tuh syuting di mana? Kedua, di world building yang lu bangun di film ini tuh kalau lokasinya mana? Ya gitu. Di Indonesia ini settingnya tuh di daerah mana sih? Gitu? Syutingnya di Gunung Kidul, Jogja. Jadi di bagian selatannya Jogja itu ada kayak Kabupaten Gunung Kidul. Jadi ada Bukit Kapur gitu yang gue setiap dulu waktu SMA setiap kali terima rapot pasti liburannya ke sana karena banyak pantai-pantai. Terus teksturnya tuh bebatuannya oke, warnanya kuning, terus cahaya matahari mantul ke tanah karena tanahnya batu kapur, mantul kembali ke muka. Jadi secara sinematografi itu bagus gitu. Nah tetapi di world buildingnya kita bikin tempatnya itu antah berantah. Jadi nggak ada kayak ini namanya kan Desa Latas gitu. Desa Latas ini kayak satu desa fiktif yang kalau kita imajinasikan mungkin jaraknya 2 jam dari Jakarta gitu. Tapi kayak apakah itu ada beneran, nggak ada gitu. Nah karena nggak di satu tengah kota yang metropolitan gitu nggak. Nah kenapa kita bikin gitu ya supaya kita lebih leluasa dalam membuat cerita fiktif pesta kerasukan ini dengan semua rules, semua mantra, semua musiknya tuh bebas gitu ya. Dan kemudian juga isu yang terjadi di situ pun juga lebih bebas kita mengeksplorasinya gitu. Jadi ini antah berantah. Berarti di situ juga bikin tradisi sendiri kan buat orang ini gitu. Jadi bikin kayak ibaratnya kalau Dune gitu kan. Dune itu kan juga dia bikin kayak ya Bible-nya sendiri kayak tiba-tiba
lisan al-gaib, terus kemudian ada kayak mantra memanggil Syai Hulud gitu kan. Atau kayak Freeman ini mereka kebiasaannya apa? Iya, Freeman ini begini. Itu. Berarti lu bener-bener nge-build semua tuh sendiri ya. Maksudnya nggak ada spesifik kayak gua ngambil beratnya tuh influencer dari budaya ini. Itu tuh nggak ada. Enggak. Paling kalau bahwa pesta kerasukannya itu bersumber dari seluruh belahan Indonesia itu ya mungkin ada Pasti, irisan ya, karena kan sebetulnya di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa itu masing-masing punya pesta kerasukannya sendiri, tapi kita nggak kayak pakai kultur yang ini terus gitu. Jadi kita emang imajinatif gitu, kayak misalnya Harry Potter dengan spell-spellnya gitu, ini ya juga mantranya tidak bersuara, tidak berbahasa, cuman lebih bersenandung gitu. Terus kalau yang biasanya di luaran sana rohnya itu ada roh yang bentuknya itu adalah manusia, ini rohnya bentuknya binatang. Gitu. Sama ini guys, tadi kan ngomongin cast juga ya. Gue tuh ngeliat trailernya pas ketika dilihat ini si pesta kerasukan ini, gue ngerasa itu energi tinggi dan padahal gue masih ngeliatnya di trailer aja. So talking about the energy gitu. Gimana mengsinkronisasikan energi-energi dari para castnya, sedangkan ada Maudy Ayunda yang sebelumnya belum pernah kejadian sama terus ada Anggun juga yang dari Prancis gitu. How did you mensinkronkan? Kuncinya adalah makan malam bareng. Ngobrol. Iya, itu tuh sering banget kita bikin dinner bareng buat bonding. Dan itu selalu gue lakukan dari Penyalin, dari Budi Pekerti, terus ini. Jadi pasti kayak di big reading pertama malamnya barbecue yuk ke restoran, terus barbecue ngobrol. Dan ngobrolinnya nggak harus ngobrolin film, kayak ngobrolin kayak Cik, kalau lo disuruh milih satu film seumur hidup lo pilih film apa gitu. Sebentar pertanyaannya edgy gitu kayak kalau lo disuruh milih satu sutradara yang pengen lo kerja bareng, lo mau kerja sama siapa? Padahal ada gue di situ. Jangan dong, nggak enak gitu. Terus ntar dibalik, kalau lo milih aktor yang hanya boleh satu seumur hidup lo siapa? Itu jadi semua lapisan topengnya itu cair gitu. Dan itu biasanya Ciko yang paling jago membangun gitu tuh. Kayak misalnya nanya-nanyainnya Angga Yunanda, lo pilih di direct Regas atau ini gitu kan. Wah anjir gitu kan, kayak gitu-gitulah. Nah biasanya itu udah longgar, terus habis itu kayak kadang kita juga karaoke bareng gitu. Terus habis itu ya ada acara gala premier kita pergi bareng gitu, sehingga kayak cair, sehingga orang itu ya mereka udah nggak khawatir untuk terlihat katakanlah nggak seperti image-nya dia gitu loh. Jadi emang udah jadi karakter itu, mereka udah nggak khawatir. Terus pas nunggu syuting mereka bisa ngobrol, jadi nggak bete. Biasanya kan kayak wah nunggu lama banget ya gitu. Terus mereka bisa cerita. Kalau gue balik lagi nih mas ke masalah tema, sebenarnya jujur gini, gue itu gak tahu sebenarnya apakah film-film Indonesia zaman dulu, kita tarik ke belakang lah pokoknya, udah pernah belum ada yang ngangkat latar yang sama gitu loh mengenai kerasukan seperti para perasuk nih. Kalau film horor banyak lah, film horor kerasukan tuh banyak gitu kan. Tapi yang kalau kayak yang lo bikin di para perasuk nih gue nggak tahu. Nah, tadi kan lu juga sempat bilang sebenarnya kalau ngomongin masalah tradisi budaya, ya masalah kerasukan kalau orang Indonesia udah cukup umum lah. Di mana-mana mereka punya cara masing-masing dan udah cukup familiar gitu. Tapi lu kepikiran nggak atau pandangan lu gimana? Kira-kira ketika lu merilis film ini, kira-kira ini bakal nyampe nggak nih ke penonton Indonesia? Nah nyampe karena gue bikin semua semua rules dan world buildingnya itu mudah dimengerti gitu. Jadi memang kayak semacam kayak kalau Harry Potter itu kan mengintroduce lo ada asramanya ini loh gitu. Terus spellnya ini. Terus kalau Avatar yang James Cameron itu kan juga kayak ini planet Pandora gitu-gitu. Ini Navi ini bernafasnya gini gitu. Ini tuh sebenarnya ada semua gitu. Tapi ya nyampeinnya nggak dengan kayak narasi kayak sebuah desa latas yang itu tuh enggak. Ya emang gue jahit di Guru Asrinya ngomong kayak lo harus bikin alam sambetan buat para prasuk dan buat para pelamun biar mereka menikmati gitu. Itu tuh selalu ada. Jadi sangat gampang lah dicerna gitu si world buildingnya. Terus nah
Dan terbukti ketika ditunjukkan ke penonton di Sundance kemarin, mereka yang sangat jauh dari kultur ini tuh langsung gampang pahamnya. Jadi awalnya gue khawatir nih mereka susah nggak ya membedakan antara alam halusinasi dan alam nyata gitu. Ternyata ya nangkap aja maksudnya gitu. Harusnya lebih mudah sih di Indonesia di sini, ya. di kita Karena jauh lebih familiar kan pasti. Iya, Nah, kalau ngomongin penonton Indonesia Mas, ketika nanti udah rilis itu tanggal 23 April ya. Kalau udah rilis, lo ada ekspektasi nggak? Apa yang lo harapkan dari penonton Indonesia ketika setelah nonton film lo nih? Iya. Mereka ngerasain apa sih? Rasa yang paling utama adalah ya jangan lupa ke orang yang sayang sama lo. lebih itu. Karena kan kadang tuh ya obsesi atau mimpi itu membutakan kita aja sih. Kayak Bayu inilah, dia wah gue harus jadi prasuk, gue harus nomor 1, gue harus menang gitu. Terus lupa ke bapaknya, lupa ke sahabatnya, lupa ke orang yang sayang sama dia gitu. Jadi mungkin itu jadi kayak reminder gitu. Reminder buat dibawa pulang gitu. Tapi ya di luar itu ya mungkin ya gue pengen penonton merasakan joy-nya aja sih, fun-nya. Maksudnya ini tuh dibandingkan film pertama dan kedua, dibanding Penyalin Cahaya dan Budi Pekerti, ini tuh lebih ibaratnya seluruh ekspresi dan seluruh kesukaan gue terhadap film, terhadap seni instalasi, seni pertunjukan tuh dikeluarin semua di sini. Wah gitu kayak misalnya set alamnya kan kerjasama dengan Pak Ong Hari Wahyu, yang adalah juga seorang seniman instalasi. Jadi seluruh kayak pengalamanku tumbuh di kota Jogja dengan banyak instalasi seni rupa tuh, wah kita masukin di sini buat kita seneng-seneng bareng, wah gitu. Musiknya Mas Yenu Ariendra, karena ini musiknya paduan antara EDM sama musik tradisi gitu ya. Sehingga rasanya tuh emang pengen seperti joget gitu dengernya, dan gue seneng gitu dengerin musiknya Mas Yenu tuh, jadi kayak energi gitu. Jadi ya moga-moga karena gue suka dan energinya ini gue happy banget bikinnya, ya moga-moga yang bisa penonton juga ngerasain hal yang sama. Salurkan juga ya. Salurkan lewat layar. Layar dan suara. Penonton semoga bisa pada levitated semua. Wah itu harapan. Jadi kalau menurut gue nih film bakal menggeser makna dari kerasukan arti kata rasuk itu ya. Kata rasukan jadi sekarang akhirnya akan menjadi majemuk sih. Karena kalau dulu kan selalu dikaitannya sama horor kan pasti. Dan sebetulnya ya mungkin emang kita pengkajian secara saintifiknya mungkin belum ada yang mengkaji sungguh-sungguh. Tapi coba bayangin misalnya Inu sama Sabrina ngelamun gitu. Misalnya ngelamun gitu kan banyak orang tua kita bilang jangan ngelamun ntar kok. Ya mungkin karena sebenarnya lamunan itu kalau kita terusin nih, misalnya kita latih terus ngelamun gitu, jangan-jangan kita bisa merasuki diri kita sendiri, bisa terbang gitu ya. Bisa jadi gitu, saking kuatnya gitu. Nah, jadi kayak apa yang misalnya kita bayangin, misalnya lu membayangkan suatu pantai enak, angin sepoi-sepoi, ombak kayak pelan-pelan, lama-lama saking realnya sampai lu merasa itu nyata gitu. Nah sebetulnya itu gitu, jadi kerasukan itu ya mungkin suatu saat kalau ada ilmu yang bisa mengkaji, itu sebenarnya kemampuan otak manusia kita untuk bisa memodifikasi realita gitu. Mungkin ya gitu. Dan lu tahu ini gak sih Mas? Gue ayahuasca. Iya, lu familiar sama ayahuasca gak? Ayahuasca iya tahu gue waktu itu ada lab penulisan skenario di Italia, terus ada peserta dari Brazil. Oh you have to try ayahuasca. Apa tuh itu? Oh itu kayak tanaman gitu yang kemudian dikonsumsi, terus kemudian rasanya lo kayak menyatu dengan bumi gitu. Dia bilang oh ya really gitu. Dan ada ritualnya, orang pakai kayak kendang terus kayak dung 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 dung. Dia ada gitu. kayak syamannya gitu yang mengontrol, jadi supaya kita nggak kemana-mana, supaya gitu. Stay di jalur kalau kita udah ibaratnya udah terbang gitu. Udah terbang. Terus habis itu si teman gue ini bilang kayak, waduh gue lepas nih gitu. Terus teman gue juga syamannya bilang just follow the music gitu. Terus syamannya tuh main kendang terus dung 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 dung, terus tubuh gue masuk. Nah waktu bangun gue muntah. Wah. Terus itu kayak detox gitu. Dia bilang gitu. Dia nyeritain pengalaman. Nah jadi kayak loh di Amerika Latin juga ada sebetulnya seperti ini gitu kan. Dan rasanya di belahan dunia lain pasti
ada gitu. Punya versinya masing-masing buat kita terkonek ke alam setengah sadar kita ini gitu. Lu nggak penasaran Mas sama ayahuasca? Nah itu sih, itu katanya ada teman gue yang bilang juga dia waktu itu udah mau ke sana, tetapi itu kayak takdir gitu loh. Jadi kayak kalau lu lagi nggak jodoh lu nggak bakal dipertemukan. Jadi kayak ada teman gue waktu itu kayak pesawatnya delay atau apa jadi nggak jadi gitu. Berarti gitu. emang bukan takdirnya. Bukan takdirnya. Gitu. Oh itu belum saatnya loh berarti gitu. Soalnya gue juga baca-baca tuh Mas, karena gue sangat tertarik tuh dan ternyata di negara-negara Eropa tuh mereka juga udah mulai buka lah, ada lah. Misalnya kayak lo ke Belanda ada servisnya gitu loh kalau lo mau ayahuasca gitu kan. Nah, terus kayak pas gue baca-baca sejarahnya ternyata kayak orang-orang pebisnis terkenal gitu pada ke situ. Mereka tuh semua pada ayahuasca dengan yang kita dulu bilang detox gitu, sama cara mereka untuk bisa terkonek sama dunia. Terus gimana caranya mereka bisa conquering this world gitu dengan ide-ide baru mereka untuk bikin gebrakan lagi. Nah ini nih menarik ya, maksudnya mungkin di tengah dunia kita yang serba cepat sekarang, arus informasi dan segala macam itu, mungkin kadang untuk kita berkoneksi ke alam bawah sadar itu kadang penting. Karena nyokap gue tuh sekarang juga udah setahun ini mendalami praktisi singing bowl. Singing bowl. Jadi lo tau kan kayak mangkok yang di gitu. Jadi udah beberapa kali gue mencoba itu. Jadi tiduran gini terus nyokap gue kayak rasakan aliran dari sini gitu kayak gitu terus dia atas kepala. Tapi habis itu seluruh badan jadi rileks. Dan waktu merem itu rasanya emang kayak gue lagi kayak di luar angkasa gitu kayak wow. Dan nyokap gue yang datang buat di singing bowl banyak sekarang di Jogja kayak ada yang lagi punya masalah pribadi gitu atau kayak trauma atau kesedihan yang lain tuh pada datang ke nyokap. Jadi kayak loh ibu sekarang jadi jadi serius padahal dulu cuman hobi ada gitu prakteknya kan. Jadi praktek pakai sound itu. Jadi mungkin alam setengah sadar itu mungkin kalau kita kulik ya kadang mungkin bisa membantu hidup kita juga. Yes, gitu. benar. Sebenarnya kalau singing bowl itu emang buat mencuci, istilahnya mencuci energi nggak salah kan ya? Iya mestinya. Supaya membersihkan. Detox juga berarti. Iya, membersihkan. Cleanse gitu ya. Membersihkan jernih lagi gitu. Diluruskan lagi. 2 jam loh itu sesinya kayak. Oh iya. Kayak ini banget nih. Terus nyokap gue bilang kayak, nah ini ibu narikin bayaran nggak? Oh nggak usah, bayarannya ini transfer energi aja. Jadi kalau misalnya dia datang bawa nasi kuning ya itu udah cukup. Biar nanti nasi kuningnya aku makan buat supaya energiku yang tadi ku kasih balik lagi. Spiritual banget. Gitu. Kalau kayak ayahuasca tuh gue juga ngomongin ayahuasca terpanggil. Soalnya kayak gini Mas, gue kayak denger tuh kalaupun lu berani mau ayahuasca, lu kayak banyak yang bilang kayak lu juga harus siap sama apa yang lu lihat nanti gitu. Oh iya. Karena setelah ayahuasca itu ada kemungkinan lu bisa lebih hidup atau lu lebih kayak satunya mendekati jadi kayak gitu. Mendekati void ya. Ya macam-macam lah itu macam-macam lah ya. Banyak gue baca-baca tuh. Macam-macam experience ya. Kita agak belok dikit. Kita stray off dari ininya ya. Nah ini makanya ini alam bawah sadar menuntun kita pada topik yang artinya kita semua harus coba ya. Coba ikut pesta prasuk. Pesta dulu. Iya karena salah satu, maksudnya kalau gue banyak mendatangi pesta-pesta kerasukan salah satunya, salah satu syaratnya adalah kamu nggak makan sehari sebelum puasa berarti. Iya. Karena mungkin jadi lebih mudah masuk ya. Masuk ketika perut lapar kan kadang lo agak ngawang gitu kan, dan mendengarkan musik konstan itu mungkin masuknya lebih cepat gitu. Oke. Dari lo ada pertanyaan lagi nggak? Lanjut ya. Kita lanjut dulu berarti Mas ya. Aman. Karena gini Mas, kemarin tuh gue sempat ngepost lah di story Natap Layar. Gue bilang Mas Regas mau datang nih ke studio Natap Layar mau podcast. Yes. Lo pada ada yang mau nitip pertanyaan nggak? Ternyata yang nitip pertanyaan ada 1.400. Oh my god, bersyukur banget aku. Banyak Mas, tapi banyak banget Mas yang nanya Mas. Tapi kita izin nanya ke Mas Regas nih. Ini pertanyaan titipan dari audiens Natap Layar nih. Tapi nggak kita tanya semua lah, karena baik banget. 1.400. Kita pilih 4-5 pertanyaan lah ya. Dan pertanyaannya nggak berat-berat banget lah. Wah, moga-moga ya. Dari mana? Dari mana Sab? Gua duluan nanya. Coba Sab, tanya Sab. Pertanyaan pertama ya. Ya, dari audiens nih. Ini ya soalnya pas gue baca kayak iya nih gue juga penasaran sih.
buku surrealis yang dibaca untuk referensi film para prasuk. Ada nggak? Ada nggak? Iya. Ya buku nggak ada. Adanya instalasi sama lukisan. Oh, oke. Kalau Visual ya. Iya, jadi aku tuh karena tumbuh besar di Jogja sampai SMA, jadi sering ke acara namanya Art Jog. Nah, Art Jog itu banyak sekali seniman-seniman yang karyanya didedikasikan satu ruangan gitu. Misalnya ada Mang Mul gitu, Mulyana itu bikin kayak terumbu karang gede gitu tapi dari benang wol gitu. Terus ada lagi misalnya Mas Eko Nugroho gitu, dia bikin instalasi patung tapi dari barang-barang bekas gitu. Jadi dengan melihat-lihat gitu tuh banyak kayak andaikan ada alam halusinasi tadi pesta sambetan tadi yang benda-bendanya cukup absurd seperti ini kayaknya menarik ya gitu. Nah dari itulah aku ke trigger buat bikin gitu kan. Nanti akan ada kayak alam yang penuh dengan bunga, alam yang penuh dengan shower, alam penuh dengan alam pijat gitu, kayak dipijetin gitu. Yang penuh bunga kayaknya ada di trailer tuh. Ada, udah ada kan. Gue lihat tuh. Kayak tiduran. Nah, ini ada pertanyaan lucu nih. Dulu pas kuliah di IKJ sama Mas Yandi Lawrence kenal satu angkatan atau gimana? Baru kita bahas tadi. Panggilannya adalah Bang Yandi. Dulu aku manggilnya Bang Yandi. Jadi Bang Yandi ini 3 tahun di atas aku. Aku kan 92, dia 89. Angkatannya aku 2010, dia 2007. Jadi dulu waktu itu tuh dia yang interview gue buat masuk senat mahasiswa. Wih. Jadi interviewnya kayak duduk di depan perpustakaan, lesehan gitu. Dia waktu itu agak gondrong gitu kayak, halo kenalin Yandi. Oh iya bang, kamu film ini tujuannya mau jadi apa? Sutradara. Oke, film favorit kamu apa? Ya ada Hero, karya sutradara Zhang Yimou. Oh, oke. Terus kamu membagi kuliah sama organisasi gimana? Wah di interview gitu lah, serem banget itu kayak. Nah tapi waktu itu si Bang Yandi ini sudah di penghujung TA dan dia tugas akhirnya bikin One An. Film pendek dia judulnya One An. Iya. Waktu itu kameranya masih 5D kalau nggak salah ya Bang Yandi. Dan itu gue sebagai adik kelas nonton bareng-bareng di studionya IKJ, nonton tugas akhirnya. Dan yang main almarhum Hengki Sulaiman dan Maria Untu. Dan bagus banget filmnya gitu, keren banget. Dan ya dari situlah kenal Bang Yandi. Dan setelahnya ngobrol-ngobrol karena ketemu di festival kayak di XX1 Short Film Festival dulu ada. Gue dengan film pendek Lemantun, dia waktu itu ada film pendek lain. Terus ketemu di beberapa festival lain gitu. Berarti udah lama sebenarnya sama Mas Yandi, cuma beda angkatan ya. Beda angkatan ya. Oke. Lagi Sap, apalagi Sap? Oke. Tadi nih sebenarnya udah sempat terjawab sih. Mungkin aku boleh tanyain lagi. Boleh. Apakah sutradara turut serta dalam pemilihan pemain dalam film? Wah. Pada umumnya dan juga di case-nya di Aregas. Beda-beda ya. Kalau di ini di film-filmku Penyalin, Budi Pekerti, Para Prasuk itu selalu aku yang milih dari awal. Dan biasanya agak jarang proses casting. Jadi langsung kepikirannya dia ya udah dia ajak aja gitu. Tapi ada beberapa di PH lain yang sutradara sudah harus bekerja dengan aktor yang sudah dipilihkan produser. Jadi kayak waktu di kontrak misalnya ada film drama romance ini, aktornya nanti yang main si A sama B ya, kamu kerja itu. Nggak boleh milih yang lain gitu, kamu harus sama dia, itu ya ada juga. Jadi aktornya udah sepaket dengan project filmnya gitu. Karena ada PH yang memang sudah kontrak dengan pemain itu buat 5 project, 5 title itu. Jadi beda-beda. Oke. Berarti beda-beda. Gak ada pakem yang sama lah ya setiap film ya. Tapi kalau buat Aregas selalu milih sendiri dan ini kriteria pertamanya adalah ada waktu. Jadi mereka ada waktu luang, karena kalau enggak buat reading 2 bulan ini jadi kalau nggak ada waktu jadi karakternya nggak terbentuk kan. Nice. Lanjut. Lanjut nih Mas. Dia ngomongnya gini. Basic aja pertanyaan gue, 4 favorit film Regas Bandung Teja. Wah, pertanyaan Letterboxd. Oke, yang pertama ya. Ini film ini dikasih bokap gue dari rental VCD waktu itu gue kelas 6 SD. Dan ini pertama kalinya gue menonton film di luar Hollywood. Filmnya berjudul Hero, karya sutradara Zhang Yimou dari tadi sempat lu mention tuh ya. Yang gue mention. Pemainnya Jet Li,
Maggie Cheung, Tony Leung, Chang Ji. Ada Tony Leung juga. Ada Tony Leung keren banget kan, biasanya Tony Leung In the Mood for Love kan. Dia jadi pendekar gitu. Jadi kisahnya kayak di kerajaan di China zaman Kaisar Chengxing Huangdi gitu, yang ceritanya mau membunuh raja itu, tapi diceritakan dari 4 sudut pandang POV berbeda. Jadi kayak masing-masing POV itu punya color palette-nya masing-masing, yang POV ini merah semua, POV ini hijau semua, POV ini biru semua gitu. Jadi kayak artistik banget, dan filmnya film silat. Ini era Three Kingdoms itu bukan sebelum Three Kingdoms. Oh, sebelum Three Kingdoms ya? Kan kerajaan akhirnya China bersatu di bawah Kaisar Chengxing Huangdi, terus habis itu berapa ratus tahun kemudian Three Kingdoms, Wei, Wu, Shu itu masuk gitu. Ini malah jadi sejarah. Tapi itu, nah keren banget. Jadi kayak epic, kolosal, kayak ada hujan panah dan segala macam gitu. Nice. Wow. Dan silatnya kayak nari gitu. Nah itu pertama kali gue jatuh cinta pada sinema. Yang kedua, ini adalah film yang membuat gue belajar banget soal penulisan skenario dan ketatnya membuat dialog dan plot sebab akibat. Ini adalah Separation karya Asghar Farhadi, film Iran. Filmnya tentang pasangan yang mau bercerai, terus suatu saat ada asisten rumah tangganya yang keguguran dan dituduh ini gara-gara si suami nih yang dorong dia gitu kan. Terus konflik persidangan, wah ketat banget. Jadi kayak kita menduga apa, ternyata surprise-nya ini. Kita menduga A, ternyata B gitu. Nah itu aku banyak belajar dari Asghar Farhadi soal keketatan membuat skenario itu. Yang ketiga, ini dari dia gue banyak belajar soal style sinematografi dipadukan dengan editing dan musik, dan dia kayak punya kebebasan bahwa ya sinema tuh suka-suka gitu. Mami karya Xavier Dolan. Xavier Dolan. Iya. Kanada. Yang endingnya Lana Del Rey bukan? Iya, Lana Del Rey. Jadi filmnya itu aspek rasionya 1:1 square, tapi di tengah-tengah dia membuka aspek rasionya jadi 16:9 gitu, karena dia kayak lagi merasa kebebasan gitu. Xavier Dolan ini sutradara muda, dulu adalah aktor cilik gitu, sekarang juga sebagai aktor juga. Filmnya tentang seorang anak laki-laki yang butuh penanganan khusus dari ibunya. Tapi banyak banget musik yang mulai, musiknya Oasis, musiknya Lana Del Rey masuk di situ. Needle dropnya banyak ya. Kan keren banget, terus slow mo, kameranya dinamis. Nah dari situ aku belajar bahwa ya sinema tuh nggak ada batasannya gitu, kayak ya bisa sebebas itu kamu mengeksplor gitu kan. Itu. Nah ini film keempat nih yang agak susah, karena ada beberapa yang kayak ini apa ini ya, Fighting for the last part. Fighting for it. Nah mungkin kalau gue, karena ada banyak, tapi ya kalau mau mendedikasikan satu gitu ya buat film keempat ini, mungkin adalah Shoplifters Koreeda Hirokazu. Koreeda ini gue merasa dia selain sebagai sutradara yang mampu mengcrafting sinema, tapi dia juga mampu menceritakan hidup manusia itu dengan banyak sekali perenungan gitu. Dan Shoplifters itu ya maksudnya kan kita juga belajar tentang keluarga itu nggak harus dirangkai dengan ikatan darah gitu. Siapapun bisa jadi keluarga lo, bahkan orang asing juga gitu kan. Dan gue juga baru tahu gitu bahwa di Shoplifters itu terjemahan itu tuh sangat ngaruh ke kita mempersif suatu makna. Artinya gini, ada satu adegan di Shoplifters di mana ibunya ini ketangkap polisi, terus ditanyain sama polisinya kayak, itu anak lo tuh kan bukan anak kandung lo. Kalau anak lo manggil lo tuh apa? Okasang, mama, mother, apa gitu. Terus si ibu ini bilang, terjemahannya waktu itu di subtitle bahasa Inggrisnya dia tertulis I wonder gitu, kayak I wonder gitu. Tapi waktu itu aku dikasih tahu oleh orang yang bisa berbahasa Jepang kalau sebetulnya terjemahan dia ngomong bahasa Jepang itu lebih tepatnya bukan ngomong I wonder, tapi ngomong apa ya gitu. Gitu. Dia lebih ngomong kayak sambil nangis gitu ya. Apa ya gitu. Ya itu ngubah banget sih. Itu beda banget secara mempersif, kayak orang yang nggak tahu, orang yang clueless, orang yang kemudian kayak dia cuma punya kasih sayang tapi kayak polos gitu.
Itu ngaruh sekali gitu. Dan juga baru gue tahu bahwa satu filmnya Koreeda judulnya Like Father Like Son. Itu judul bahasa Jepangnya itu bukan Like Father Like Son. Apa? Tapi judul bahasa Jepangnya adalah Soshite Chichi ni Naru, yang artinya adalah And Then I Become a Father. Soshite Chichi ni Naru. Gitu. Ya itu jauh lebih deep sih. Iya, dan aku jadi seorang ayah itu kan kayak Nah itulah makanya aku salut sama maestro Hirokazu Koreeda ini yang banyak ngajarin hidup lah. Berarti nungguin filmnya tahun ini rilis dong. Wah iya. Always. Look Back sama satu lagi yang Ship Boy. Ship in the Box. Ship in the Box. Iya. Sebelumnya Monster. Oke, Mas Regas, ini sebenarnya ada satu pertanyaan mutakhir lagi nih dari followers kita nih. Pertanyaan terakhir nih Sap ya. Oke. Kita sampai lupa nyebutin nama yang nanya tadi. Tapi ini pertanyaan terakhir mutakhir ini dari Mas Zaki P. Cahyadi. Pertanyaannya Mas. Apa Sabrina pertanyaannya? Para prasuk siapkah untuk Oscar campaign? Berat gitu. Iya. Mikir nggak sampai sana Mas? Aku kayak ya terserah komite yang di sinilah karena kan bagaimanapun yang milih Oscar tuh ada komite Indonesia yang milih Oscar. Dan kan tahun ini ada banyak ya filmnya, ada Mbak Dini ngeluarin film, Mas Edwin ngeluarin film. Ya apapun itu ya silahkan yang terbaik yang maju. Tapi kalau kepercayaan yang diberi ke kita, yang kita butuhkan sebenarnya ya campaign waktu di sana butuh banget dukungan semua pihak gitu, dari negara, dari industri kita sendiri, karena ibaratnya kayak perlu ditayangkan di bioskop sana dalam beberapa minggu dan kemudian butuh dapat vote dari mereka. Kita butuh kenal distributor di sana yang membantu mempublikasikan, dan itu biayanya gede. Yes, betul. Apalagi kita bersaing dengan film-film yang menang Cannes, menang Venice, menang Berlin, itu gimana? Dan saingannya tuh maksudnya dengan Ruben Östlund, Ryusuke Hamaguchi yang maestro semua gitu, kayak ya mungkin sih aku kayak yo nanti kali ya gitu. Tapi ya berharap kan boleh-boleh aja. Yes, we'll never know. Kita nggak pernah tahu ya Mas ya. Iya. Ya itulah. Ya, itu dia tuh pertanyaan terakhir. Well, kita doakan para prasuk Mas. Wish you all the good fortune untuk rilis tahun ini. Jangan lupa guys dicatat juga tanggalnya para 23 prasuk. April 2026. Tanggal 23 April tahun 2026 akan rilis di bioskop. Yes. Mas Regas, thank you banget Indo, Sabrina. Thank you banget. Karena jujur Mas Regas adalah salah satu nama yang udah masuk ke dalam wishlist kita ya. Sejak lama. Sejak cukup lama sih ya. Akhirnya kesampaian. Thank you sekali lagi Mas Regas sudah datang ke podcast Atap Layar. And see you guys in the next episode. Bye bye. LA Lights.